Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Sabtu ya adalah hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Karena insya Allah malam Rabu besok sudah mulai tanggal 1 bulan Rajab, yang kebetulan malam 1 Rajab bertepatan dengan malam 1 Januari ya. Jadi boleh dibilang kita tidak ada urusan untuk menyambut apalagi merayakan tahun baru Masehi ya. Saya lebih mengajak kepada para jamaah untuk fokus dengan malam 1 Rajab, bukan malam tahun baru Masehi ya. Kalau merayakan tahun baru Masehi nggak ada perintahnya. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah pun nggak ada perintah untuk memeriahkan apalagi tahun baru Masehi. Tapi kalau awal Rajab, 1 Rajab, itu di hadis sahih Nabi mencontohkan menyambut bulan Rajab dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu Nabi menyambut 1 Rajab, maka kita juga harus menyambut 1 Rajab, bukan menyambut tahun baru Masehi ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Sabtu ya adalah hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Karena insya Allah malam Rabu besok sudah mulai tanggal 1 bulan Rajab, yang kebetulan malam 1 Rajab bertepatan dengan malam 1 Januari ya. Ya malam 1 Januari kan malam Rabu, pas malam 1 Rajab. Kalau 1 Januari kan tahun baru Masehi. Walaupun kita sehari-hari menggunakan almanak kalender Masehi, kita juga semua paham bahwa almanak kalender Masehi itu adalah bukan tahun Islam. Kita sebagai Muslim punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriah ya, tahun Hijriah. Yang dimulai dengan Muharram, yang diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Kalau tahun Masehi adalah tahun rekan-rekan kita, saudara kita yang beragama Nasrani, yang dimulai dengan bulan Januari, diakhiri dengan bulan Desember. Jadi boleh dibilang kita tidak ada urusan untuk menyambut apalagi merayakan tahun baru Masehi ya. Saya lebih mengajak kepada para jamaah untuk fokus dengan malam 1 Rajab, bukan malam tahun baru Masehi ya. Banyak di antara kita kadang tahun baru mah hafal semua, bahkan sudah bikin rencana segala macam, tapi kadang nggak tahu bulan sendiri, tahun sendiri, padahal bertepatan dengan malam 1 Rajab. Kalau merayakan tahun baru Masehi nggak ada perintahnya. Jangankan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah pun nggak ada perintah untuk memeriahkan apalagi tahun baru Masehi. Tapi kalau awal Rajab, 1 Rajab, itu di hadis sahih Nabi mencontohkan menyambut bulan Rajab dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu Nabi menyambut 1 Rajab, maka kita juga harus menyambut 1 Rajab, bukan menyambut tahun baru Masehi ya. Cuman perbedaannya kalau tahun Hijriah, bulan-bulan Islam itu mulai tanggal dimulai itu adalah pas maghrib. Jadi malam Rabu pas maghrib itu berarti 1 Rajab ya. Maghribnya kalau Masehi mulainya jam 00, jam 12 malam. Itu banyak yang hiruk pikuk merayakan dan lain sebagainya. Ada yang beli
kembang api, petasan, itu ada yang bakar-bakar ya, segala macam itu. Kalau di kampung begitu tahu, kalau di Jatimulya saya nggak paham tuh para jamaah sekalian. Itu ada segala macam lah tuh para jamaah sekalian. Itu para ulama fikih, saya paling tidak mendapatkan 6 kitab yang melarang kita untuk merayakan tahun baru non muslim. Ya, kita lebih baik fokus kepada tahun baru Hijriah, yang mana ada satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh orang-orang Arab dahulu, bahkan sebelum baginda Nabi diutus. Itu di Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah ya. Tuh, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tadi ada arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan mulia ya. Jadi Allah yang memuliakan bulan Rajab, Nabi memuliakan bulan Rajab, orang-orang Arab memuliakan bulan Rajab. Kita juga ayo mari kita muliakan juga bulan Rajab, bukan memuliakan bulan Januari ya, itu para jamaah sekalian. Karena itu diambil dari nama-nama dewa para jamaah sekalian. Mana yang 4 bulan haram ini? Ini ada dalam hadis, adanya dalam tafsir. Tuh, yaitu disebutkan 3 bulan berturut-turut, yang satu terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut itu bulan 11, 12 dan bulan 1. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat bulan ke-7, yaitu bulan Rajab ya. 2 bulan menjelang bulan suci Ramadan. Nih para jamaah sekalian. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan haram. Sehingga di ayat berikutnya ada ayat firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Bertanya para sahabat kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana kalau melakukan peperangan di bulan haram? Katakan olehmu wahai Muhammad bahwa melakukan peperangan di bulan haram kabir, itu termasuk dosa besar. Jadi saking mulianya bulan-bulan haram atau bulan Rajab ini, umat Islam bahkan leluhur-leluhur Arab itu nggak boleh melakukan peperangan memuliakan bulan Rajab. Tuh para jamaah sekalian, yang walaupun kadang dulu pada zaman Nabi dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, justru mereka malah menyerang umat Islam di bulan-bulan haram ini, sehingga timbul dilema. Di satu sisi kita dilarang berperang, di satu sisi kita diserang sama orang-orang kafir. Maka kemudian turunlah ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih berat ketimbang peperangan, ketimbang membunuh. Ya. Fitnah di sini bukan seperti yang kita pahami. Fitnah di sini tafsirnya adalah serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Masifnya gerakan-gerakan kafir menghalang-halangi orang yang mau masuk Islam, bahkan mengusahakan orang yang sudah masuk Islam pun diajak untuk keluar dari Islam, untuk murtad. Maka ini fitnah ya, fitnah ini bahaya. Maka karena bahaya, lebih bahaya daripada perang, akhirnya Allah memerintahkan qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Walaupun awal mulanya di bulan-bulan haram ini tidak boleh melakukan peperangan, tapi karena mereka yang menyerang duluan bahkan ingin menghancurkan Islam, maka kata Allah, perangi mereka secara keseluruhan sebagaimana mereka juga memerangi kamu secara keseluruhan. Akhirnya umat Islam melawan karena memang perintah Allah. Tuh, seperti itu para jamaah sekalian. Jadi bulan Rajab itu bulan yang mulia. Bahkan ada hadis mengatakan barang siapa menghidupkan malam awal Rajab,
maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati manusia sudah banyak yang mati. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya juga mengatakan khamsul layalin la turaddu fihi du'a la yuraddu fihi du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak kalau kita berdoa kepada Allah. Lailatul Aidain, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian Lailatul Nisfi bin Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Kemudian yang kelima Lailatul Awwalin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Makanya besok malam Rabu, ayo kita banyakin doa, ya. Bukan banyakin jalan-jalan, bukan banyakin hiburan, ya. Iya, saya dapat informasi bahwa justru orang-orang Nasrani itu melarang anggota keluarganya keluar malam di malam pergantian tahun. Bahkan ada yang mencoret keanggotaan kekeluargaannya bagi yang keluar merayakan malam tahun baru. Ada yang seperti itu. Tapi begitu ramainya orang yang merayakan tahun baru, ternyata bukan orang Nasrani, tapi orang Islam. Ini yang dikhawatirkan. Ini para jamaah sekalian, jangan sampai umat Islam itu merasa atau tidak merasa, mengakui atau tidak mengakui, sudah mulai hilang kebanggaan terhadap apa yang ada dalam Islam itu sendiri, lebih tertarik dengan apa yang keluar daripada non-Islam. Itu yang kita khawatirkan. Karena memang Nabi udah ngasih warning bahwa nanti kalian akan mengikuti para pendahulu-pendahulu kalian, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Bahkan kalian akan mengikutinya walaupun masuk ke dalam liang biawak sekalipun, kan seperti itu. Para sahabat bertanya, mengikuti mereka itu apa? Mereka itu Yahudi Nasrani. Katakan yang Rasul, ya siapa lagi? Loh, para jamaah sekalian, memang sekarang sudah terbukti, ya. Kita dari pemakaian kalender atau almanak saja kita sudah mengikuti kalender almanak Masehi, mulai dari penanggalan apapun kita, pendidikan, gajian di tempat kerja, kita acara-acara juga pakai tanggal Masehi, kita bikin acara Maulid dan Isra Mi'raj aja mengikuti tanggal Masehi, ya gitu kan. Memang itu karena memang pengaruh penjajah dulu, ya, penjajah Belanda dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang hukum positif yang dipakai di Indonesia pun masih hukum ciptaan orang Belanda, ya gitu, ya, yang dibuat di Paris di Perancis yang disebut dengan KUHP. Karena KUHP apa? Bukan karena uang hukum putus, ya, apa KUHP itu? Kitab-kitab undang hukum pidana itu, ya, belum menggunakan syariat Islam. Itu ini para jamaah sekalian. Jadi pengaruhnya memang kental sampai sekarang. No problem, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika kita umat Islam sudah banyak yang nggak ngeh, banyak yang melupakan dengan apa yang ada dalam Islam itu sendiri, bahwa Islam itu punya tahun baru, punya bulan. Makanya para ketua DKM, para pengurus masjid, kalau menentukan tanggal-tanggal kegiatan di masjid, jangan hanya mencantumkan tahun Masehinya saja. Tolonglah kita itu lebih diperlihatkan kekentalan keislaman kita, supaya anak-anak kita, generasi penerus kita juga, mereka memiliki kebanggaan terhadap apa yang ada dalam Islam. Cantumkan juga bulan dan tanggal hijriyahnya, gitu, ya. Jadi kalau yang lain menggembor-gemborkan persiapan tahun baru Masehi, kita bukan. Ayo kita gembor-gemborkan malam 1 Rajab. Itu seperti itu seharusnya para jamaah sekalian. Karena Allah memuliakan, Nabi memuliakan, orang-orang Arab pendahulu memuliakan, kita juga ayo kita memuliakan bulan Rajab ini para jamaah sekalian. Apalagi tadi Imam Syafi'i menyebutkan tidak tertolak doa di malam 1 Rajab. Jadi yang lain begadang mau bakar-bakaran, mau bakar petasan, mau bakar kembang api dan lain sebagainya, kita begadang memperbanyak berdoa, mumpung lagi ada promosi ijabah malam 1 Rajab, ya. Itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah.